Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rina Febriani dengan NIM 2000217 dengan jurusan Administrasi Pendidikan pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Yang akan kita bahas kali ini adalah social entrepreneur atau kewirausahaan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha sosial, kalau sosial itu berarti berkenaan secara langsung dengan masyarakat. Maka, wirausaha sosial berarti bisa dimaknai sebagai wirausaha yang memang dimanfaatkan, diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Berarti nilai bisnis dan keuntungannya di mana? Pasti ini menjadi pertanyaan besar untuk Anda. Nah, ini akan menambah wawasan Anda, paling tidak pengetahuan Anda, bahwa ada konsep wirausaha sosial. Kita akan lihat satu persatu tentang konteks ini. Istilah social entrepreneur atau biasa kita kenal dengan kewirausahaan sosial adalah istilah yang dikenalkan oleh seorang wirausahawan dunia yang bernama Bill Drayton sekitar tahun 1972. Beliau adalah pendiri Ashoka Foundation karena memang bergerak di bidang sosial, salah satu yayasan terbesar yang saat itu bertugas mendukung perkembangan wirausahawan sosial yang ada di dunia. Jadi konteksnya adalah internasional. Kepentingan sosial di seluruh dunia. Bill Drayton ini mendirikan Ashoka pada tahun 1980 karena terinspirasi oleh Mahatma Gandhi dan Civil Rights Movement. Bill Drayton Sender mendefinisikan wirausaha sosial sebagai berikut. Social entrepreneurs are not content just to give a fish or teach how to fish. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry. Dari Bill Drayton, kita bisa belajar bahwa wirausaha sosial berperan menyelesaikan permasalahan di masyarakat, bukan hanya dengan social charity, tapi jauh lebih dari itu. Wirausaha sosial melakukan perubahan besar pada tatanan yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Konsep kewirausahaan sosial berkembang dengan spektrum yang cukup luas dari berbagai tokoh. Di antaranya Profesor Klaus Schwab atau Komisaris World Economic Forum yang mendirikan Schwab Foundation for Social Entrepreneurship di tahun 1998 dan Muhammad Yunus yang mengembangkan Grameen Bank di tahun 1974. Selama satu dekade terakhir, kewirausahaan sosial tumbuh pesat karena didorong oleh gerakan dari orang-orang yang inovatif, pragmatif, visioner, dan memiliki jaringan yang kuat. Berikut ini beberapa definisi dari kewirausahaan sosial yang dapat menambah khazanah pengetahuan kita dalam memahami keraguan pengertian kewirausahaan sosial dan sisi teoritis maupun praktis antara lain. Yang pertama yaitu wirausaha sosial adalah orang yang menyadari di mana ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi
yang mana sistem kesejahteraan negara tidak akan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Dan orang yang bersama-sama mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, umumnya sumber daya manusia, uang, dan tempat, dan menggunakannya untuk membuat perbedaan. Itu menurut Thomson tahun 2000. Yang kedua yaitu wirausaha sosial berperan sebagai agen perubahan di sekitar sosial dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengadopsi sebuah misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial. Yang kedua, mengenali dan mengejar peluang baru tanpa henti untuk melayani misi tersebut. Yang ketiga, terlibat dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada saat ini. Yang kelima, menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang tinggi terhadap konsistensi yang dilayani dari hasil yang dibuat, menurut Des tahun 1998. Nah, selanjutnya yaitu pengertian wirausaha sosial yang ketiga. Wirausaha sosial adalah seseorang yang mengambil resiko yang wajar atas nama orang-orang yang dilayani oleh organisasinya. Itu menurut Bryukov tahun 2009. Yang keempat yaitu wirausaha sosial adalah pemecah jalan dengan ide baru yang kuat. Ide mengkombinasikan yang ada dalam angan-angan dan kreativitas penyelesaian masalah di dunia nyata. Memiliki watak etika yang kuat dan sepenuhnya dimiliki oleh visinya tentang perubahan. Pengertian tersebut yaitu dikemukakan oleh Bronstein tahun 1998. Yang kelima yaitu wirausaha sosial adalah individu yang memiliki jiwa wirausaha, inovatif dan transformatif, serta memiliki karakter sebagai pemimpin, pencerita, manajemen orang, visioner yang oportunis, visioner dan membangun perkumpulan. Mereka mengenali masalah sosial dan mengorganisasi, menciptakan, serta mengelola usaha untuk membantu perubahan sosial. Itu menurut Leadbeater tahun 1997. Pengertian yang ketiga yaitu kewirausahaan sosial meliputi kegiatan dan proses yang dilakukan untuk menemukan, menentukan, dan mengeksploitasi peluang, sehingga dapat meningkatkan kekayaan sosial dengan menciptakan usaha baru atau mengelola organisasi yang ada secara inovatif. Itu merupakan pendapat dari Zahra tahun 2008. Yang ketujuh yaitu kapanpun masyarakat terjebak atau memiliki kesempatan untuk meraih peluang baru, perlu seorang wirausaha untuk melihat kesempatan tersebut, mengubah visi tersebut menjadi ide yang realistis, serta menjadi kenyataan. Kemudian membentuk pola baru di seluruh masyarakat. Kita membutuhkan pemimpin kewirausahaan dalam bidang pendidikan dan hak asasi manusia, seperti yang kita lakukan dalam komunikasi dan perhotelan.
Inilah karya wirausaha sosial, yaitu menurut Bill Drayton. Yang kedelapan yaitu seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan kewirausahaan untuk melakukan perubahan sosial atau social change, terutama meliputi bidang kesejahteraan, pendidikan atau education, dan kesehatan atau healthcare, itu menurut Santoso tahun 2007. Yang kesembilan yaitu wirausaha sosial adalah seseorang yang mengenali masalah sosial dan menggunakan strategi kewirausahaan untuk memberanikan diri menghadapi resiko sebagai pemimpin perubahan sosial itu ke arah yang positif. Yang ke-10 yaitu wirausaha sosial adalah aktivitas wirausaha yang menanamkan tujuan sosial, itu menurut Austin, Stephenson, dan Weiss Gilran tahun 2006. Nah, dari berbagai pengertian di atas, pengertian yang dirumuskan di saat ini menjadi rujukan banyak pihak dalam mendefinisikan arti dan hakikat kewirausahaan sosial. DES mendefinisikan social entrepreneurship sebagai aktivitas inovatif dengan tujuan sosial, baik sektor swasta atau private sektor, maupun sektor non-profit atau non-profit sektor, atau keduanya. Keragaman pemikiran, perspektif, dan definisi-definisi di atas memang mengaburkan pemahaman wirausaha sosial, tetapi juga membantu kita dalam melihat sebuah benang merah dari arti wirausaha sosial. Dari ragam definisi tersebut, kita bisa melihat titik temu kewirausahaan sosial yang memiliki 4 elemen utama, antara lain yaitu 4 elemen utama tersebut yaitu yang pertama social value. Nilai sosial ini menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Nilai sosial ini merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan, misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua yaitu civil society. Kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada. Yang ketiga yaitu innovation. Inovasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial, di mana inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis, inovasi pada proses produksi, inovasi pada pemasaran, dan inovasi pada upaya penyelesaian masalah yang ada. Dan yang terakhir yaitu economic activity. Kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Dari berbagai definisi di atas, saya ingin mencoba merangkumnya bahwa definisi kewirausahaan sosial ini sangat beragam, tapi kebanyakan diarahkan oleh praktik, bukan teori. Ada pula yang mendefinisikan wirausaha sosial sebagai wirausaha dengan misi sosial, mempertimbangkan wirausaha sosial sebagai aktivitas. Wirausaha dengan menanamkan tujuan sosial, itu menurut Austin tahun 2006.
Secara sederhana, dapat kita lihat bahwa berbagai definisi wirausaha sosial di atas menekankan pada karakter dan visi. Secara sederhana, saya melihat kita dapat menarik satu benang merah bahwa wirausaha sosial adalah orang-orang yang berusaha menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan kewirausahaan. Nah, demikianlah analisis saya mengenai social entrepreneur atau kewirausahaan sosial. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.